Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi, masih bersama kami di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita Gajah Mada, Kemelut, Tahta, dan Angkara bagian ke-9. Ratu Biksu Gayatri meyakini bahwa bahagia yang terlalu bahagia adalah hal yang menyesatkan, seperti orang yang terjerat duka sampai amat berduka, lupa segala, juga menyesatkan. Di depan Ratu Biksu Gayatri yang berdiri, Sri Gitarja duduk bersimpuh. Emban tua itu melanjutkan tugasnya, kali ini untuk Sekar Kedaton Dyawiat yang terlihat lebih tegar dari kakaknya, atau boleh jadi merupakan penampakan dari isi hatinya yang tidak bisa menerima dengan tulus pernikahan itu. Ketika para ibu ratu menangis yang menulari siapapun untuk menangis, Dyawiat sama sekali tidak menitikkan air mata. Manakala menatap segenap wajah yang hadir di ruangan itu, yang hadir dan melekat di benaknya justru wajah Ratanca. Ayunan tangan Gajah Mada yang membenamkan keris ke dada prajurit tampan itu masih terbayang melekat di kelopak matanya. Srijaya Negara yang sudah berbentuk jasad tanpa jiwa di matanya bagai masih menggeliat meronta-ronta kesakitan karena racun mematikan yang diminumnya. Rangkaian peristiwa itu membayang dan susah dienyahkan. Dyawiat kaget ketika tangan emban tua itu menyentuh lengannya. Seketika lenyap terampas segenap lamunannya. Dyawiat merasa kakinya sangat ringan dan melayang ketika emban tua itu membawanya melangkah. Bayangan wajah Raden Kudamerta dan Raden Cakradara bergoyang ketika Dyawiat melintasinya. Tanah tempat kakinya berpijak, bergelombang, tidak rata. Emban tua itu terkejut ketika Dyawiat sedikit terhuyung, tetapi dengan segera menguasai diri. Apa yang terjadi itu tidak luput dari pandangan para ibu ratu dan memaksa Ratu Biksu Gayatri mencuatkan sebelah alisnya. Bahkan Gajah Mada dan Mahapati Aryatada mampu menangkap kejadian itu dan memperhatikan lebih cermat. Raden Cakradara yang juga melihat tidak berusaha menelusuri lebih jauh, sementara Raden Kudamerta kebetulan sedang menunduk sehingga tidak melihat apa yang terjadi. Para ratu memperhatikan sikap Dyawiat dengan lebih cermat dan memang terlihat perbedaan yang tegas antara kakak dan adiknya itu. Sri Gitarja menampakkan rasa kegembiraannya dengan jelas, rasa bahagianya terbaca dengan sangat lugas. Sebaliknya, Dyawiat berbalikan dengan sikap kakaknya. Manakala sungkem itu dilakukan di hadapan Ibu Ratu Tribhuwaneswari, Dyawiat tidak mengeluarkan secuil pun kata-kata, juga tak ada basah air mata. Gadis itu hanya menunduk dan dengan sangat santun merapatkan dua telapak tangannya dalam sikap menyembah. Ibu Tribhuwaneswari meraih dan memeluknya. Diciuminya kening Sekar Kedaton itu. "Jalanilah hidupmu," kata ibu ratu tertua. "Jadilah seorang ratu yang baik untuk rumah tanggamu. Semoga Hyang Widi memberimu keturunan yang berbakti dan berguna untuk negeri ini." Dyawiat nyaris tidak mengangguk. "Terima kasih Ibu Ratu," jawabnya amat lirih, nyaris tanpa tenaga. Emban tua yang bertugas menuntun Dyawiat menjalani acara itu merasa heran. Namun disimpannya rasa penasaran itu di dalam hati bahwa dalam dada Dyawiat sedang ada gumpalan sesak yang membuncah, menggelegak makin terbaca dari sikap Dyawiat yang hanya diam tak berbicara apa-apa manakala melakukan sungkem di hadapan Ibu Ratu Narendra Duhita dan Ibu Ratu Prajna Paramita. Dari raut mukanya terbaca jelas Dyawiat sangat tidak senang menjalani perkawinan itu.
Raut muka Dyahwiyat itu juga tidak luput dari perhatian Ibu Ratu Biksuni Rajapatni Gayatri. Bagaimanapun juga, ratu termuda janda mendiang Raden Wijaya itu adalah perempuan yang melahirkannya, memberikan air susu, melengkapi rasa kasih sayang yang dilimpahkannya, yang merasa cemas ketika anak itu sakit dan selalu berharap semoga ketika dewasa kelak akan menemukan kebahagiaannya. Sebagai ibu, dengan sendirinya Ratu Gayatri amat mengenali bahasa wajah ataupun bahasa sikap anaknya. Raut muka Dyahwiyat yang pucat dan terbebani merupakan isyarat anaknya sedang menyimpan gumpalan masalah, hal yang tidak akan luput dari perhatiannya. Namun Dyahwiyat Raja Dewi Maharajasa memang tidak punya pilihan lain, dan sebagian diantaranya memang merupakan kesalahannya sendiri. Mestinya Dyahwiyat menolak ketika ikatan perjodohan itu dulu dirancang. Buah dari sikapnya yang demikian itu kini harus dipetik. Perkawinan itu harus dijalani sampai tuntas. Walau kakinya bagi kehilangan tenaga untuk menompang tegak tubuhnya, walau mulutnya terkunci kehilangan kekuatan untuk berbicara mengucapkan ikrarnya, Dyahwiyat tidak mempunyai pilihan lain kecuali harus menerima apa yang disodorkan itu. Maka demikianlah melalui rangkaian adi upacara perkawinan itu, Sri Gitarja Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardhani telah menjadi seorang istri bersuami Cakreswara Sri Kertawardhana Prabu Singosari. Sementara Dyahwiyat Raja Dewi Maharajasa merasa dirinya terjebak dalam perkawinan yang tidak bisa dihindarinya dengan bersuamikan Kudamerta Sriwijaya Rajasa Sang Apanji Wahningyon. Malam menukik tajam bersamaan waktu dengan rangkaian perkawinan agung di Istana Wilwotikto. Sebenarnya tempat itu tidak jauh dari kota raja, namun berada di luar dinding batas kota raja. Dari tempat itu pada siang hari Candi Brahu kelihatan puncaknya. Di dalam sebuah rumah seseorang terlihat amat gembira. Orang itu tertawa amat lepas, bergelagak-gelak. Sangat aneh karena ia lakukan itu bersebelahan dengan seorang perempuan muda yang berlumur air mata. Hanya tinggal beberapa langkah lagi, apa yang aku cita-citakan akan jadi kenyataan. Siapa bilang mimpi tidak bisa diubah menjadi suatu yang nyata? Kelak, aku akan menjadi Mahapati, atau siapa tahu malah menjadi raja. Benar-benar berbalikan dengan sikap laki-laki tua itu yang demikian gembira. Meringkuk di sudut kembaringan perempuan itu menangis sesunggukan. Meski tidak terdengar sedu-sedan, air matanya yang membanjir melunturkan bubur yang ditaburkan di permukaan wajahnya. Tangisannya benar-benar mewakili harga kesedihan yang dialaminya. Berita yang baru diterimanya menyebabkan perempuan itu sangat berduka. Hatinya robek retak menjadi serpihan-serpihan. Jangan kau menangis, Dyah Menur, ucap lelaki tua itu. Mestinya kamu gembira. Aku terangkat derajatmu. Mana kelak hari yang aku angankan itu tiba. Berbeda dengan lelaki tua itu, perempuan yang disebut Menur itu sama sekali tidak gembira. Berita yang baru diterimanya bukanlah jenis berita yang membuat hatinya gembira. Apalagi pada dasarnya Dyah Menur bukan jenis wanita serakah. Dyah Menur hanya wanita biasa, wanita sederhana, dan bukan jenis pemimpi menggapai langit. Cita-cita dan keinginan hanya sederhana, tidak terlalu mulu terbang ke awang-awang, tidak ingin berderajat tinggi, oleh karenanya harus disembah dan dilayani. Tuntutan kebahagiaannya sederhana saja. Perempuan itu, Dyah Menur Hardiningsih, nama lengkapnya, merasa kebahagiaannya dirampok. Dalam pelukannya, bayi laki-laki yang masih berusia setahun itu
menangis kuat. Bayi itu sangat peka. Kesedihan dan tangis ibunya menyebabkan isi dadanya menjadi sesak dan butuh penyaluran. Tangisnya yang meledak terkial-kial bagi mewakili tangis ibunya yang tidak mungkin tertumpahkan. "Kita harus segera meninggalkan tempat ini," ucap lelaki tua itu. Dia menur terperanjat. "Kenapa?" "Keberadaanmu di tempat ini akan mengganggu rencana yang kususun. Jika kamu tetap berada di sini, akan sangat mengganggu dan bahkan bisa menggagalkan cita-citaku. Kita harus pergi. Segera berkemaslah sekarang juga." Betapa remuk hati Menur yang merasa harus melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kata hatinya. Namun, melawan kehendak orang tua itu akan berakibat buruk bagi dirinya. Laki-laki itu sangat kejam. Ancaman akan menyakiti dirinya bukan ancaman paling kejam. Ancaman terhadap anaknya lah yang justru sangat mengerikan. Apabila tidak dituruti apa yang menjadikan kehendaknya, nyawa anaknya menjadi taruhan. Setiap kali ia melawan ancaman terhadap anaknya yang akan dihadapi, laki-laki tua itu tak segan-segan membuktikan ancamannya. "Ayo berkemaslah." Laki-laki tua itu menghardik. "Kita kemana?" balas dia Menur Hardiningsih. "Jangan banyak bertanya. Kita akan kemana? Berkemaslah. Kita harus pergi sejauh-jauhnya meninggalkan tempat ini," kata laki-laki tua itu. Dia Menur Hardiningsih merasa tak ada gunanya bertanya. Yang ia lakukan hanya menjalankan perintah itu tanpa hak mempersoalkan. Dengan separuh hatinya hilang entah kemana, dia Menur bergemas. Tangis anaknya makin keras dan makin menguat, menyebabkan lelaki tua itu merasa terganggu dan tidak senang. Teriakan lelaki tua itu bukannya membuat bayi itu terdiam, namun tangisannya malah makin menjadi. "Kamu bisa membuka mulut anakmu tidak? Kalau tidak bisa, aku akan bantu mencekik lehernya. Bagaimana?" ancam laki-laki tua itu. Dia Menur menjadi gugup. Menenangkan anaknya bukanlah pekerjaan yang gampang. Tangis bayinya bermula dari ketidaktenangan hatinya. Dia Menur segera berdamai dengan diri sendiri, menenangkan diri sendiri dengan berusaha berdamai dengan diri sendiri, tidak gugup akan membuat bayinya ikut tenang. Tengah malam terlewati dengan udara dingin yang menggigit tulang. Udara dikemuli kabut yang makin menebal dengan jarak pandang yang sangat terbatas. Dalam keadaan yang demikian itulah dia Menur harus menuruti kehendak laki-laki tua itu, seolah harus berebut dulu dengan waktu. Takut bila kedahuluan matahari yang akan terbit, secepat-cepatnya harus segera minggat meninggalkan tempat itu. Bahkan menunda hanya sehari pun tidak boleh, harus sekarang juga. Hal yang amat bertentangan dengan kehendak perempuan itu. Beberapa langkah kaki setelah meninggalkan regol rumah, dia Menur membalikkan tubuh dalam upayanya untuk melihat terakhir kali rumah yang dalam beberapa bulan ditempatinya. Namun laki-laki tua itu tidak senang dan dengan segera menggelandang tangannya. Disentakkan dengan kasar menyebabkan dia Menur nyaris jatuh dan bayinya nyaris terpelanting. Dan tangis bayi itu membencah malam. "Buka mulut anakmu supaya jangan menimbulkan tanda tanya orang yang mendengar. Tangisan bayimu nanti bisa dikira hantu." Sebenarnya lah memang ada yang mengira tangis bayi itu berasal dari mulut hantu. Seorang istri yang sedang berada dalam pelukan suaminya mendadak mencuat matanya. Diperhatikan suara itu dengan seksama. Bergegas ia mengguncang pundak suaminya. "Ada apa?" tanya sang suami. "Kau dengar suara itu?" "Suara yang mana?" "Yang itu," jawab istrinya. "Itu suara bayi menangis bukan?"
Itu suara hantu, tidurlah, jawab suaminya sekenanya. Istrinya yang justru kebingungan karena menganggap suara bayi menangis itu benar-benar suara hantu. Kang, aku takut. Apa itu benar-benar suara hantu? Tanya sang istri. Ya, jawabnya seperti sekenanya. Suara itu memang suara hantu. Jawaban itu sontak menyebabkan perempuan muda itu gelisah ketakutan. Dengan segenap rasa cemas, ia menyusup ke pelukan suaminya. Rasa kantuk segera terusir dari benak lelaki itu. Kali ini ia benar-benar terbangun sempurna, terusir entah kemana rasa kantuknya. Justru karena itu laki-laki itu terbelalak. Hah? Ia terkejut. Kau dengar suara itu? Bisi istrinya di telinganya. Suara bayi betul? Apa yang ku bilang? Jawab istri lebih tegas. Laki-laki itu tiba-tiba terbangun dan bergegas. Kang, mau kemana? Tanya istrinya sangat ketakutan, cemas ditinggalkan suaminya. Mengunci pintu, pintunya lupa diselarak. Nun jauh di sana suara menakutkan itu makin menjauh. Namun suara gemerasak pohon bambu yang bergesekan diterjang angin deras bagi barisan hantu yang berburu bayi malang itu. Gajah Mada melangkah dari pendopo, membawa hatinya yang gelisah. Udara dingin menggigit dan terasa tidak wajar, benar-benar membungkus lingkungan istana Majapahit. Kabut yang melayang demikian tebal mengurangi jarak pandang. Semula Gajah Mada tidak begitu memperhatikan, namun kabut yang jarang-jarang turun itu mendadak mengingatkannya pada kejadian 9 tahun silam. Kabut turun tebal pula saat itu yang dirasa menggantungkan Rakuti dalam menggelegar makar, ketika jarak pandang menjadi amat terbatas karena ampak-ampak pedut turun dari Gunung Arjuno dan Gunung Anjasmoro mengepung kota raja. Pada saat yang demikian itulah gelar perang besar dirancang oleh Rakuti. Untunglah rencana pemberontakan itu berhasil diendus sehingga bisa dilakukan persiapan penyelamatan Jaya Negara. Boleh jadi karena ayunan bendi Kyai Samudra, bendi perang pemberi semangat yang bergetar sangat keras, mampu menggoyang udara dan mengenyahkan kabut tebal, membelejeti wajah para pemberontak menjadi kamanungsan. Kabut tebal diyakini muncul bersamaan dengan kejadian-kejadian besar yang lain. Adalah kemunculan kabut itu karena kejadian besar itu, atau hanya sebuah kebetulan belaka? Gajah Mada teringat tuturan tetangganya, laki-laki paling tua dan paling uzur yang memiliki banyak kisah serta mengaku sebagai pembaca pertanda alam paling ulung. Dalam kematian Ken Dedes dianggap sebagai peristiwa paling sulit dilupakan. Kabut yang turun malam itu bahkan menyulitkan dalam memandang meski jemari tangan di depan mata sekalipun. Di balik kabut yang tebal itulah konon arwah Ken Arok menjemput istrinya. Dari balik kabut tebal itu pula arwah Empu Purwo dari Panawijen juga berniat menjemput anaknya, sehingga terjadilah perselisihan di antara Ken Arok dan Empu Purwo. Cerita macam itu berkembang ke arah salah kaprah. Entah siapakah yang bercerita, kabut tebal itu memang disengaja oleh para dewa di kayangan agar wajah cantik para bidadari yang turun dari kayangan melalui pelangi jangan sampai dipergoki manusia. Para bidadari itu turun untuk memberikan penghormatan kepada satu-satunya wanita di dunia yang terpilih sebagai Sang Ardhanareswari, yang berarti wanita utama yang menurunkan raja-raja besar di tanah Jawa ini. Maklum, sebagai Sang Ardhanareswari, Ken Dedes adalah titisan dari Pratnya Paramita, Dewi ilmu pengetahuan.
Apa benar kabut tebal itu turun karena para bidadari turun dari langit? Gajah Mada tidak bisa menyembunyikan senyumnya dari kenangan kakek tua yang menuturkan cerita itu dan mengaku memergoki para bidadari itu, lalu mengambil salah seorang di antara mereka menjadi istrinya. Gajah Mada ingat anak kakek tua perempuan semua dan jelek semua, sama sekali tidak ada pertanda titisan bidadari. Mirip cerita Jaka Tarub saja, gumam Gajah Mada sekali lagi untuk diri sendiri. Lagi pula, setauku tidak pernah ada pelangi di malam hari. Pelangi itu munculnya selalu siang dan ketika sedang turun hujan. Lebih jauh soal kabut tebal pula, konon ketika calon arang, si perempuan penyihir dari Giro marah dan menebarkan tenung, kabut amat tebal membawa penyakit turun tak hanya di wilayah tertentu, namun berada di seluruh negara, menyebabkan Prabu Airlangga dan Patih Narotama kebingungan dan terpaksa minta bantuan kepada Empu Barada untuk meredam sepak terjang wanita menakutkan itu. Empu Barada benar-benar sakti. Empu itu menebas pelepah daun keluih yang melayang terbang ketika dibacakan japa mantra. Beralaskan pelepuh daun itulah Empu Barada terbang membumbung ke langit dan memperhatikan seberapa luas kabut pembawa tenung dan penyakit. Empu Barada melihat ampak-ampak petut itu memang sangat luas dan menelan luas negara dari ujung ke ujung. Untunglah cahaya Hyang Bagaskoro yang datang di pagi harinya mampu mengusir kabut itu menjauh tanpa tersisa jejaknya sedikit pun. Hanya sebuah dongeng, gumam Gajah Mada untuk diri sendiri. Kabut tebal itu memang mengurangi jarak pandang dan mengganggu siapapun untuk mengetahui keadaan di sekitarnya. Ketika sebelumnya siapapun tak sempat memikirkan, itulah saatnya siapapun mendadak merasakan bagaimana menjadi orang buta yang tidak bisa melihat apa-apa. Pada wilayah yang kabutnya benar-benar tebal, untuk mengenali benda-benda di sekitarnya harus dengan meraba-raba. Akan tetapi tidak demikian dengan anjing yang menggonggong sahut-sahutan ramai sekali. Apa yang dilakukan anjing itu, laporannya akhirnya sampai ke telinga Gajah Mada. Gajah Enggon yang meminta izin untuk bertemu segera melepas warostro sanderan dengan ciri-ciri khusus yang dibalas Gajah Mada dengan anak panah yang sama melalui isyarat khusus pula. Dari jawaban anak panah itu, Gajah Enggon dan Gagak Bongol mengetahui di mana Gajah Mada berada. Gagak Bongol dan Enggon segera melaporkan temuannya. Ditemukan mayat lagi Kakang Gajah. Gajah Enggon melaporkan. Gajah Mada memandangi wajah samar-samar di depannya. Mayat siapa? Prajurit bernama Klabang Gedis mati dengan anak panah menancap tepat di tenggorokannya. Tak ada jejak perkelahian apapun. Sasaran menjadi korban tanpa menyadari arah bidikan anak panah tertuju kepadanya. Gajah Mada merasa tak nyaman memperoleh laporan itu. Orang yang mampu melepas anak panah dengan sasaran sulit pastilah orang yang sangat menguasai sifat gandewa dan anak panahnya. Orang yang mampu melakukan hal khusus macam itu amat terbatas dan umumnya ada di barisan pasukan Bayangkara. Adalah prajurit Bayangkara yang terlibat. Dan kami temukan mayat kedua, Gagak Bongol menambahkan. Pelaku pembunuhan menggunakan anak panah itu mati di batu ular. Mayatnya dicabi-cabi beberapa ekor anjing. Pembunuh yang terbunuh ini menyisakan jejak rasa kecewa di hati kita, Kakang. Aku tahu Kakang Gajah pasti kecewa mengetahui siapa dia. Gajah Mada menengadah memandang langit. Namun tak ada apapun yang tampak kecuali warna petut yang makin menghitam legam. Bayangkara? Ya, jawab Gagak Bongol. Siapa?
Lanjut Gajah Mada, Gagak Bongol dan Senopati Gajah Enggon tidak segera menjawab dan memberikan kesempatan kepada Pati Gajah Mada untuk menemukan sendiri jawabannya. Nama pembunuh yang mati di batu ular itu tentu berada di barisan yang tersisa dari nama-nama prajurit Bayangkara yang pernah dipimpinnya. Nama itu adalah Bayangkara Lembu Bulu, Panjang Sumprit, Kartika Sinumping, Jayabaya, Pradabasu, Lembang Laut, Riung Samudra, Gajah Geneng, Gajah Enggon, Macan Liwung, dan Gagak Bongol. Panji Saprang yang berkhianat dan menjadi kaki tangan Rakuti mati dibunuh Gajah Mada di terowongan bawah tanah ketika pontang-panting menyelamatkan Srijaya Negara. Bayangkara Risang Panjerlawang gugur di Mojo Agung, dibunuh dengan cara licik oleh pengkhianat kaki tangan Rakuti. Selanjutnya Mahisa Kingkin terbunuh oleh Gagak Bongol sebagai korban fitnah di Hangawiyat. Terakhir Singaparapen atau Bango Lumayang yang berkhianat mati dibunuhnya di Bendander ketika Kamanungsan sebagai pengkhianat. Dalam perkembangannya, Bayangkara yang menjadi kebanggaannya dan kebanggaan Majapahit itu telah mengalami pemekaran dengan kekuatan besar dan daya pukul yang mematikan. Akan tetapi secara pribadi belum ada yang mampu menandingi kemampuan para bekas anak buahnya itu. Apalagi bila yang dipersoalkan adalah kemampuan mengatur siasat dan kemampuan Sandi Yuda dalam olah ngembat watang. Nama-nama itu memiliki kemampuan yang tidak bisa diremehkan lagi. Nyaris semuanya mampu melepas 5 anak panah sekaligus dengan arah bidikan yang berbeda-beda. Panji Saprang yang memihak Rakuti bahkan mampu membidik sasaran amat jauh, padahal gerakan angin sedang tidak bersahabat. Katakan siapa? Tanya Gajah Mada yang merasa tidak sabar. Lembang Laut. Terperanjat Gajah Mada mendengar jawaban itu. Disengat kelabang dengan racun paling mematikan masih belum apa-apa. Bahkan disengat ular bandotan masih belum mengagetkan dibandingkan mendengar kematian Lembang Laut. Wajah Gajah Mada dengan segera berubah menjadi bersungguh-sungguh. Di mana ditemukan mayat itu? Tanya Gajah Mada. Mari, silakan Kakang Gajah. Gagak Bongol dan Senopati Gajah Enggon segera membalikan tubuh dan bergegas melangkah. Patidah Gajah Mada melangkah dengan ayunan kaki sama lebarnya. Suara burung bince yang melengking tinggi di langit rupanya sedang kebingungan mencari arah pulang karena demikian tebalnya kabut yang membungkus wilayah terbangnya. Dengan bantuan cahaya obor, Gajah Mada memang bisa mengenali sahabat karibnya yang telah terbujur menjadi mayat itu. Tiada habisnya Gajah Mada menyesali kematian itu. Cara mati yang agak melalui pilihan yang salah. Amat disayangkan, Lembang Laut terlibat dalam permainan aneh dengan sasaran jangka panjang akan menggusur kekuasaan Majapahit. Tetapi benarkah Lembang Laut terlibat dalam permainan itu? Senopati Gajah Enggon menyerahkan anak panah yang dipegangnya kepada Gajah Mada yang dengan segera membandingkan anak panah itu dengan tumpukan anak panah dalam endong di punggung mayat Lembang Laut. Meski bentuk anak panah itu bukan jenis anak panah yang biasa dipakai oleh pasukan Bayangkara, masih terlihat ciri-ciri tertentu, terutama jenis bilah bambu yang digunakan. Dengan segera Gajah Mada menemukan hubungan antara dua kematian itu. Mayat pertama memang dibunuh menggunakan anak panah berjenis sama dengan anak panah di gendongan Lembang Laut. Namun kematian Lembang Laut jauh lebih mengerikan karena digigit ular tepat di telapak tangannya. Kematian karena ular menggigit tangan amat tak wajar, kata Gajah Mada. Dalam keadaan wajar, tentu bagian kaki yang gigit. Ular itu menggigit tangan, tentu karena ada yang menyerahkan.
Aku juga berpendapat demikian, Kakang Gajah, jawab Senopati Gajah Enggon. Gajah Mada mengangguk, pandangan matanya beralih kepada Bayangkara Gagak Bongol, namun dengan segera beralih lagi ke muka Gajah Enggon. Telusuri kematian Lembang Laut, telusuri pula siapa yang dibunuhnya. Aku ingin kamu sudah mendapatkan jawabannya ketika besok pagi menemuiku, kata Gajah Mada tegas. Baik Kakang, jawab Gajah Enggon sigap. Gajah Mada mengalihkan pandangan matanya kepada Gagak Bongol. Telah aku peroleh perintah dari para Tuan Putri Ratu. Tuanku Baginda Jaya Negara akan diperabukan dan dijandikan di dalam pura, disila petak dan dibubat. Menurut kehendak para ibu ratu, di ketiga tempat tersebut supaya ditandai dengan arca Dewa Wisnu sebagai perwujudannya. Sementara di Sukolilo dengan arca Amoghasiddhi. Gagak Bongol menerima perintah itu dengan cermat, seksama dan amat jelas. Gajah Mada tak perlu mengulangi lagi kata-katanya. Dalam benaknya, Gagak Bongol telah memiliki rancangan langkah apa saja yang akan diambil untuk menerjemahkan perintah itu dengan sebaik-baiknya. Kau boleh meninggalkan tempat ini, Gagak Bongol. Aku akan bicara hanya berdua dengan Gajah Enggon. Gagak Bongol segera memberikan penghormatannya dan bergegas menjauh, pergi meninggalkan tempat itu. Perhatian Gajah Mada segera tertuju pada tubuh Lembang Laut yang telah membeku menjadi mayat. Dengan segera Gajah Mada teringat pada peran apa saja yang dilakukan Bayangkara Lembang Laut yang tanpa pamrih rela memberikan sumbangan jiwa dan raganya untuk kejayaan Majapahit. Dalam berperang bela negara, Lembang Laut tidak pernah berada di belakang. Ia selalu menempatkan diri di depan. Aku tidak percaya Lembang Laut mati dengan peran serendah itu, berkata Gajah Mada dengan suara datar dan serak. Telusuri peristiwa ini sampai kau temukan jawaban yang sebenar-benarnya. Aku tidak percaya tindakan Ratanca semata-mata karena dendam lama di hatinya. Aku menduga Ratanca hanya golek yang berada di bawah kendali pihak lain. Sementara itu, aku menduga Lembang Laut hanya bernasib sial, sedang berada di tempat yang salah dan waktu yang salah. Untuk mencari jawabnya, mungkin kau perlukan memerintahkan seseorang untuk membayang-bayangi kemanapun atau apapun yang akan dilakukan Raden Cakradara. Selanjutnya, aku berikan kewenangan seluas-luasnya kepadamu untuk menggunakan saluran sandi yang berada, yang seberapapun kau butuhkan. Senopati Gajah Enggon terkejut, meski sebenarnya tak perlu terkejut. Raden Cakradara? Tanya Gajah Enggon. Ya, balas Gajah Mada dengan tegas. Kau memulai dari Raden Cakradara. Bila jadi orang-orang di belakang Raden Cakradara yang punya ulah, bisa pula dari pihak lain. Baik Kakang Gajah, akan aku laksanakan perintah itu dengan baik, jawab Gajah Enggon sigap. Kamu harus bekerja lebih keras lagi, Gajah Enggon, karena menurut dugaanku, pembunuhan-pembunuhan ini masih akan berkelanjutan. Besok, sebagaimana petunjuk Tuan Putri Ratu Raja Patni Biksuni, sebelum diperabukan, Layon Sak Prabu dibawa lebih dulu ke balai prajurit untuk mendapatkan penghormatan sebagaimana layaknya seorang prajurit. Baginda layak mendapat penghormatan itu karena ia adalah bagian dari pasukan Bayangkara, lebih-lebih karena beliau sekaligus juga panglima perang. Terkait dengan hal itu juga berhubungan dengan hal-hal dan keterangan aneh yang kita temukan. Sebar telik sandi sebanyak-banyaknya, amankan jangan sampai ada gangguan yang mengusik adi upacara itu. Aku yakin besok di pekatnya lautan manusia yang akan berdatangan memberikan penghormatan terakhir kepada Sang Prabu, akan ada orang-orang yang memancing di air keruh. Bisa jadi kerabat istana akan ada yang menjadi sasaran bidik anak panah atau pisau yang dilempar melayang. Siagakan pengamanan berlapis.
Baik Kakang, jawab Gajah Enggon amat sigap. Selanjutnya, malam ini pula kamu adakan pertemuan untuk mengolah semua keterangan yang kau miliki. Setidaknya untuk mendapat gambaran siapa sebenarnya pihak yang buat ulah aneh ini. Buatlah dugaan dan perkiraan apa yang akan mereka lakukan besok. Siagakan pasukan secukupnya untuk menghadapi mereka. Masih banyak petunjuk yang diberikan Gajah Mada kepada prajurit yang sebenarnya bukan lagi anak buahnya itu. Dalam melaksanakan tugas, Gajah Mada selalu mampu menyelesaikan dengan baik. Oleh karena itu, Jaya Negara bahkan telah mempersiapkannya sebagai pengganti Patih Mangkubumi Aryatada. Mahapatih Aryatada sendiri yang merasa dikejar umur mulai melirik siapa yang pantas mewarisi jabatannya. Aryatada melihat hanya Gajah Mada orangnya. Meski kini bukan lagi pimpinan pasukan Bayangkara, Gajah Mada masih tetap punya wewenang menyalurkan perintah kepada pasukan itu. Aku akan mengumpulkan pasukan Kakang Gajah, akan memberikan arahan kepada mereka. Gajah Mada menggeleng. Ada pekerjaan yang masih harus aku kerjakan. Mungkin besok pagi ketika benar-benar diperlukan. Siapkan saja, jawab Gajah Mada. Sepeninggalan Gajah Mada, Senopati Gajah Enggon hanya sendirian. Setelah menimbang berapa jenak, Gajah Enggon mengambil beberapa batang anak panah dari endongnya. Bukan anak panah sebagaimana umumnya, namun jenis anak panah sanderan berapi. Anak panah yang telah dinyalakan itu diarahkan ke langit dan segera dilepasnya dari bilah busur yang direntang. Anak panah sanderan itu melesat meninggalkan suara yang amat khas, disusul dengan anak panah berikutnya dengan nada melengking tinggi. Pelepasan Warostro itu bukannya tanpa maksud, karena itulah isyarat perintah yang ditujukan kepada para prajurit Bayangkara untuk berkumpul. Anak panah sanderan itu berbalas jawaban yang terdengar melengking dari berbagai arah. Dari beberapa tempat terdengar orang lari berlarian. Mereka adalah para prajurit Bayangkara yang telah terlatih menghadapi keadaan macam apapun. Kabut tebal yang menutupi pandangan mata adalah santapan mereka sehari-hari, sehingga hanya dengan menggunakan ketajaman pangrahita mereka mampu mengatasi keadaan tak ubahnya menggunakan mata telanjang dalam melihat apapun. Kepada anak buahnya, Gagak Enggon menyalurkan tugas. Malam menukik tajam dan bergerak mendekati datangnya pagi yang tinggal beberapa jengkal lagi di sebuah tempat bernama Padang Payung yang letaknya tak jauh dari pintu gerbang kota bagian barat yang dijaga oleh puluhan prajurit. Sebuah perapian nyaris mati setelah semalaman menyala melibas kayu-kayu kering yang dikumpulkan oleh dua orang laki-laki yang duduk mencakung di dekatnya. Mustahil mempertahankan perapian yang dibuat tidak ada hubungannya dengan kematian Srijaya Negara, sebagaimana pahoman yang menyala di mana-mana. Perapian itu dibuat hanya untuk mengusir udara dingin menggigit dan membakar ubin pengganjal perut. Dua orang laki-laki itu ditemani dua ekor kuda yang juga berbaring. Suara kentongan yang dipukul di kejauhan menandai malam akan segera berakhir dan akan digantikan datangnya pagi. Surya dan kehangatan yang memancar diyakini akan mampu mengusir kabut yang jarang-jarang turun amat pekat macam itu. Tadi kamu bermimpi apa? Tanya salah seorang dari dua orang itu. Kenapa? Orang kedua itu balas bertanya. Tadi kamu mengigau, jawab orang pertama sambil mengurai cambuk panjang di tangannya. Apabila dicermati, cambuk itu bergerigi dilengkapi dengan semacam gelang-gelang besi. Cambuk berjuntai panjang itu rupanya tidak lagi menempati tugas hanya sebagai sebuah cemeti, namun berbuah menjadi sebuah senjata. Aku tidak ingat apakah aku benar-benar bermimpi, jawab orang kedua itu. Kamu berteriak-teriak seperti orang tercekik. Coba ingat lagi, aku ingin tahu mimpi macam apa yang membuatmu seperti kesurupan itu.
Orang kedua itu mengerutkan kening untuk mengenang mimpi apa yang baru saja diperolehnya. Wajah orang itu berkerut, tetapi tidak cukup jelas raut mukanya meski berada pada jarak cukup dekat dengan perapian yang memangsa kayu terakhir. Aku bermimpi ada hantu memburuku. Aku berhasil digapai hantu itu, dan ia mencekik leherku. Apa arti mimpi macam itu? Tanya laki-laki kedua. Mungkin mimpi darah dasih, karena mimpi itu datangnya masih di wilayah tengah malam. Kalau sudah mendekati siang, apalagi kalau sudah siang hari, tidak ada makna apapun di balik sebuah mimpi, meski mimpi seindah dan seseru apapun. Orang kedua yang menyimak jawaban itu termangu. Kalau mimpi itu darah dasih, artinya nanti akan ada orang yang mencekikku? Ya, jawab orang pertama dengan tawa terkekeh. Biar saja, jawabnya. Sebelum ia mencekik leherku, aku akan mendahului mencekik lehernya. Dua orang itu yang agaknya dua orang sahabat segera tertawa berderai. Apa yang mereka bicarakan dirasa lucu dan memancing tawa mereka. Waktu terus bergerak, menapaki kodratnya, merayap ke depan dan tak pernah akan kembali. Waktu membawa dua orang itu mendekatinya, datangnya pagi bersamaan dengan api yang akhirnya padam. Mereka mendongak menggelengkan kepala. Itu mereka datang, kata orang kedua. Ya, jawab orang yang pertama. Masih jauh suara itu, namun sudah bisa ditandai. Dari arah barat menuju kota terdengar derap kuda. Siapapun penunggang kuda yang datang itu, ia pasti bingung tak bisa melihat jalanan karena tebalnya kabut. Namun tidak demikian dengan kuda-kuda yang mereka tunggangi. Meski kabut membutakan mata, nyatanya kuda-kuda itu bisa berderap tanpa kesulitan. Bahwa berulang kali kuda-kuda itu melewati jalanan itu menjadikan binatang tanpa pusar itu hafal dan tak harus menabrak-nabrak. Rupanya kedatangan kuda-kuda itu merupakan sebuah isyarat bagi seorang dari dua orang di dekat perapian itu untuk bertindak melakukan sesuatu. Dengan mendadak dan benar-benar mengagetkan, menggunakan cemeti yang dipegangnya, dijeratnya leher temannya dan langsung dikuncinya dalam cekikan kuat. Lelaki kedua berusaha melawan, namun ia kalah dulu dan seketika merasakan sakit luar biasa. Sakit karena lehernya terimpit sekaligus sakit oleh pasokan nafas yang terhambat. Akhirnya lelaki kedua itu tergulai lunglai setelah beberapa saat tubuhnya berkelenjotan. Maafkan aku, bisi lelaki pertama. Aku hanya bertugas mewujudkan mimpi dicekik hantu itu menjadi kenyataan. Akulah hantunya. Untuk beberapa saat lelaki pertama yang melakukan pembunuhan itu masih mempertahankan jeratan talinya sampai ia merasa yakin korbannya benar-benar telah tidak bernafas. Mati dengan membawa kebingungan di hatinya untuk alasan yang tak pernah dipengerti. Mengapa ia dibunuh? Apa kesalahan yang diperbuatnya sehingga harus dibunuh? Lelaki pelaku pembunuhan itu mengendorkan jerat cemetinya setelah merasa yakin orang itu benar-benar sudah mati. Dari meraba dadanya, ia merasa yakin tidak ada tarikan nafas yang mengayun lagi dari paru-paru korbannya. Setelah benar-benar merasa yakin, diangkatnya tubuh lunglai itu ke atas salah satu kuda. Digiringnya kuda itu memutar menuju kota raja. Lalu dengan sentakan sendal pancing pada cemetinya, ia menghajar pantat kuda itu, menyebabkan kuda itu berlari kencang, membawa gema derapannya memasuki pintu gerbang kota raja, juga mengarah ke Purawaktra yang akan dicapai kuda itu sebentar saja karena jarak menuju kota raja tidaklah seberapa jauh. Derap kuda membawa beban mayat itu makin menjauh, sementara sejengkal waktu kemudian derap kuda yang datang dari arah barat telah tiba di tempat itu. Dua orang penunggangnya melompat turun. Dua orang itu rupanya telah menyiapkan obor yang segera dinyalakan menerangi tempat itu. Bagaimana dengan Kinasten? Tanya salah seorang dari dua orang yang baru datang itu. Sudah kukirim ke dua tempat, jawab orang yang melakukan pembunuhan. Pertama, nyawanya kukirim ke alam kematian, sementara jasad Kinasten
sekarang menuju ke kota raja. Prajurit penjaga gerbang kota raja atau bahkan penjaga Purwokerto akan terkejut mendapat kiriman mayat itu. Tugas yang Kakang Rangsangka Muda berikan telah kulaksanakan dengan baik. Sekarang aku siap menerima hak yang harus aku terima. Lalu hening, tidak ada suara apapun. Lelaki bernama Rangsangku Muda yang membungkus tubuh dengan pakaian berlapis untuk menahan dingin itu tidak segera menjawab. Misalnya dengan mengeluarkan sejumlah uang yang dibungkus Kampil sebagai upah orang itu yang telah melaksanakan perintahnya melakukan pembunuhan dengan baik. Aku ingin memperkenalkanmu dengan teman yang sedang bersamaku ini, kata Rangsangku Muda. Rubaya, ini orang yang tadi aku ceritakan, telah aku pilih melaksanakan tugas khusus itu. Namanya cukup sangar, Arya Suropati. Hening kembali menggeletak. Lelaki yang oleh Rangsangku Muda disebut Rubaya tak berkata apapun, juga tidak mendekat untuk mengulurkan tangan. Rubaya pilih tetap berdiri di sebelah kudanya sambil tangannya tetap memegang tali kendali. Demikian pula dengan pembunuh Kinasten yang bernama Arya Suropati itu, memilih tetap berdiri dalam kesiagaan tertinggi. Ia tidak datang mendekati orang yang diperkenalkan kepadanya yang menatapnya dengan tatapan mata curiga. Jadi, sudah kamu laksanakan tugasmu? Tanya Rangsangku Muda. Sudah, jawab Arya Suropati amat tegas. Kubunuh Kinasten dengan cemeti yang kujeratkan ke lehernya. Kupilih cara itu untuk menyesuaikan diri dengan mimpi yang dialaminya. Kinasten bermimpi dicekik hantu. Supaya mimpi itu benar-benar sesuai dengan jenis darah kasih, maka aku beri Kinasten cara kematian seperti itu. Rangsangku Muda terdiam. Lelaki yang sebenarnya berusia lebih dari 50 tahun itu tak perlu berpikir ulang ketika memutuskan mengeluarkan Kampil berisi uang dari pinggangnya. Kampil dengan suara gemerincing menjadi tanda betapa besar jumlah uang dalam bungkusan itu. Bunuh dia. Tiba-tiba Rangsangku Muda berkata tegas. Arya Suropati yang semula meluap isi dadanya ketika akan menerima jumlah uang yang lumayan banyak, yang sangat cukup untuk membiayai kegemarannya foya-foya, terkejut mendengar perintah yang keluar dari mulut Rangsangku Muda. Amat gugup Arya Suropati mempersiapkan diri dengan mencabut senjatanya. Pedang berbilah panjang sedikit melengkung dan diasah sangat tajam. Pedang itu dipegang di tangan kiri dan tangan kanan memegang gagang cambuk. Akan tetapi yang dihadapi Arya Suropati adalah orang dengan kemampuan khusus. Perintah itu segera diterjemahkan dengan baik oleh Rubaya. Secepat kilat Rubaya mengayunkan pisau yang turun dari lengan baju ke genggaman tangan dengan arah bidik yang benar-benar terukur. Pisau dengan bentuk tak lazim karena dibuat dengan pertimbangan ketepatan bidik itu melesat cepat menerobos mulut Arya Suropati yang terbuka. Arya Suropati ambruk tidak bisa memperdengarkan jeritan. Tenggelam pisau itu menyobek tenggorokannya. Sejenak kemudian Arya Suropati pergi ke dua tempat sebagaimana diucapkannya sendiri. Nyawanya melayang menyusul Kinasten ke alam kematian dan mayatnya yang dinaikkan ke atas kuda diarahkan ke kota raja untuk menggegerkan pagi yang datang. Derap kuda yang membawa mayat itu semakin jauh dan makin lamat-lamat. Wujudnya tidak tampak karena ditelan tebalnya kabut. Dengan cara bagaimana kamu bisa melakukan itu? Tanya Muda. Melakukan apa? Balas Rubaya. Bisa membidik tepat mulutnya. Rubaya tertawa pendek dan tidak memberikan jawabnya. Rangsangku Muda menjadi penasaran. Tentu butuh latihan yang sangat panjang untuk bisa mencapai kemampuan bidik macam itu. Rangsangku Muda mengejar. Sebenarnya tidak, jawab Rubaya. Yang aku bidik bagian dadanya, namun meleset sejengkal menerobos mulutnya yang terbuka. Hanya kebetulan. Jawaban itu tidak membuat Rangsangku Muda tertawa. Telah berulang kali ia menyaksikan kemampuan Rubaya dan selalu saja perbuatan Rubaya itu mengagetkan dan membuatnya terheran-heran. Aku berharap tugasmu bisa kau laksanakan pagi ini dengan sebaik-baiknya,
Kata Rangsang Pemuda, sasaranmu Raden Kudamerta. Bidik dadanya dengan baik. Kelak apabila semua mimpi telah tergapai, aku tidak akan pernah melupakanmu. Apabila aku menjadi seorang patih, dan itu merupakan batu lompatanku untuk bisa menjadi raja, aku akan bawa kau untuk berada di belakangku. Kau akan kuberi wilayah, sehingga kau bisa menjadi raja kecil di tempat itu. Rubaya tidak menjawab pertanyaan itu, tetapi bayangan wajah Raden Kudamerta yang amat dikenalnya mengombak di kelopak matanya. Dalam kehidupan sehari-hari, Raden Kudamerta sahabat yang menyenangkan, yang tidak menganggap dirinya lebih rendah. Namun kali ini apa boleh buat, Raden Kudamerta harus berada di sasaran bidiknya. Padahal selama ini tidak ada seorang pun yang bisa lolos dari ayunan pisaunya. Kemampuan mengayunkan pisau macam itu pada umumnya sangat dikuasai oleh orang-orang Bayangkara. Apa yang diharapkan Rangsang Pemuda memang menjadi kenyataan ketika pagi benar-benar pecah. Kota Raja Majapahit dikagetkan oleh 2 ekor kuda yang masing-masing memanggul mayat di punggungnya. Pembunuh aneh itu dengan segera mendapatkan perhatian dari pasukan Bayangkara. Gajah Enggon bergegas memeriksa secara langsung. 2 ekor kuda itu menyita perhatian Gajah Enggon yang tak berkedip dalam memandanginya. Namun Gajah Enggon tidak mengenali siapa pemilik kuda tegar itu. Di atas paha kanannya melekat cap bakar bergambar bulatan belilit ular. Selebihnya ia hanya kuda berwarna coklat, sedangkan yang seekor lagi tidak memiliki tanda apapun. Tidak ada cap punggung atau tanda khusus yang lain yang bisa dikenali. Gajah Enggon kemudian mengarahkan perhatian pada 2 sosok mayat yang digeletakkan di bangunan jaga. Bagaimana mayat-mayat ini ditemukan? Tanya Senopati Gajah Enggon. Seorang prajurit melangkah mendekat. Prajurit itu adalah pimpinan kesatuan kecil yang bertugas menjaga pintu gerbang barat saat mayat itu ditemukan. Pagi sekali, masih boleh dibilang gelap gulita karena kabut amat tebal. Kuda itu masuk dari pintu gerbang kota bagian barat dan langsung menerobos masuk pintu yang terbuka. Aku sudah berteriak menghentikannya. Ternyata kuda itu nyelonong masuk begitu saja. Sulit mengejarnya karena terbatasnya jarak pandang. Ketika aku berhasil menghentikannya, ternyata kuda itu membawa mayat. Kuda itu kubawa balik arah, tetapi malah berpapasan dengan kuda yang kedua. Dugaanku ternyata benar. Kuda yang kedua pun membawa mayat di punggungnya. Jawab prajurit itu. Malam ini kamu bertugas menjaga pintu gerbang barat? Tanya Enggon. Ya, jawabnya. Aku yang memimpin. Gajah Enggon memutar otak dan memperhatikan semua wajah yang hadir di pintu gerbang barat itu dengan penuh perhatian. Apa kau mengenal orang-orang yang terbunuh ini? Tanya Enggon. Prajurit itu menggeleng. Tidak. Namamu siapa? Lanjut pimpinan Bayangkara Gajah Enggon. Namaku Dlapawulah Ki Lurah. Jawab prajurit bermata sedikit juling itu. Beberapa saat lamanya Gajah Enggon memandang Dlapawulah yang dipandang balas memandang. Namun Gajah Enggon merasa prajurit itu menatap ke arah lain. Gajah Enggon berbalik dan menjatuhkan titik pandangannya jauh ke timur. Di sana ada cahaya semburat berwarna kemerahan. Di arah timur matahari menyembul di garis cakrawala. Ampak-ampak kabut yang semula begitu tebal menyibak, sebagian membumbung, sebagian menguap, dan sebagian lagi tersapu terbawa angin menjauhi kota raja. Wajah-wajah yang semula berjarak batas kini tampak jelas. Pandangan mata Gajah Enggon hinggap di wajah Bayangkara Riu Samudra yang segera tanggap dan bergegas datang mendekat. Di samping Riung Samudra berdiri seorang prajurit muda berbadan tegap dan kukuh. Meski masih muda, ia memiliki kemampuan memadai sehingga ditarik menjadi bagian dari pasukan khusus itu. Prajurit Bayangkara muda bernama Kendit Galih itu berasal dari Singosari.
Keinginannya menjadi prajurit Bhayangkara membawanya datang ke ibu kota Majapahit. "Ada perintah untukku?" tanya Riung Samudra. Gajah Enggon ternyata masih menyimpan persoalan yang amat mengganggu itu di mulutnya yang terbungkam. Butuh beberapa jenak waktu untuk mengeluarkan isi pemikiran dari kedalaman benaknya. "Kamu tahu kenapa orang ini dibunuh dan mayatnya harus diletakkan ke atas punggung kuda dan diarahkan kuda itu ke dalam kota?" Riung Samudra tidak segera menjawab pertanyaan yang sebenarnya sepele itu. "Pembunuhan dilakukan di luar kota," jawab Riung Samudra setelah merasa menemukan simpulan. "Pembunuhan terjadi di luar dinding kota. Benar katamu," Enggon menjawab. "Tetapi mengapa mayat itu harus diletakkan di atas kuda dan diarahkannya kuda itu untuk berderap masuk ke kota?" Riung Samudra berpikir keras tetapi tidak menemukan jawabannya. Gagah Enggon membaca raut wajah Bhayangkara Kendit Gali yang mulutnya berkomat-kamit seperti akan mengutarakan pendapat. Diberikan kesempatan itu kepada Kendit. "Kamu punya pendapat, Kendit?" tanya Gajah Enggon. Kendit mengangguk. "Katakan bagaimana pendapatmu?" kata Enggon memberi kesempatan. "Menurut pendapatku, pelaku pembunuhan ini tentu bukan tanpa maksud. Dikirimnya mayat-mayat dengan diletakkan di atas punggung kuda adalah untuk membawa pesan. Hanya saja aku tak tahu siapa atau pihak mana yang ingin dibuat gentar oleh pengiriman mayat ini, serta siapa atau pihak mana yang merasa berkepentingan mengirim pesan," jawab Kendit dengan kalimat urut dan runtut. Jawaban Kendit Gali membuat Riung Samudra bingung. "Aku tidak paham maksudmu. Bagaimana mayat-mayat itu bisa dianggap tak ubahnya pesan?" "Aku tidak melihat pesan apapun." Kendit Gali akan balas menjawab, namun Gajah Enggon mengangkat tangannya meminta Kendit tidak menanggapi. "Kendit Gali benar, Samudra," jawab Enggon membalas. "Kamu salah bila menganggap mayat-mayat itu tak membawa pesan. Kedatangan mayat-mayat ini sudah merupakan pesan. Jelas ada sesuatu yang tidak main-main di balik mayat-mayat yang dikirim ini. Kematian mereka jelas ada hubungannya dengan kematian-kematian sebelumnya. Kematian Ki Panji Wirodopo, Kelabang Gendis, dan kematian sahabat kita, Lembang Laut. Semua kematian itu, termasuk mayat-mayat yang baru datang, terjadi hanya dalam waktu semalam. Pada hari yang sama, Sri Baginda Prabu Jayanegara mati terbunuh." Riung Samudra menyimak dengan cermat sebagaimana Bhayangkara Kendit Gali memperhatikan ucapan pimpinan pasukan Bhayangkara itu dengan sangat bersungguh-sungguh. "Telusuri kematian ini, segera temukan jawabannya. Siapa saja mereka, lalu segera berikan laporan kepadaku secepatnya," ucap Gagah Enggon. "Baik Kakang," jawab Riung Samudra. Tak lebih dari 10 orang prajurit yang bertugas menjaga keamanan pintu gerbang barat itu bergegas mendekat ketika Bhayangkara Riung Samudra melambai meminta mereka mendekat. Riung Samudra akan mengajukan beberapa pertanyaan sebagai pendalaman ketika dari arah Purawaktra terdengar seekor kuda membalap dengan sangat kencang. Gagah Enggon bahkan bergegas mengangkat busur, berjaga-jaga bila penunggang itu harus membahayakan mereka atau berniat melintas tanpa berhenti. Akan tetapi Gajah Enggon segera menurunkan kandewanya. Demikian pula dengan Bhayangkara Kendit yang telah menyiagakan pisau-pisau terbangnya. Melihat siapa penunggang kuda bertubuh kekar itu, Kendit pun mengembalikan pisau-pisaunya yang direnteng rapi di pinggang dan di punggungnya. Senopati Gajah Enggon segera memimpin memberikan penghormatan kepada orang itu. Gajah Mada yang melompat turun dari kuda segera mengarahkan perhatiannya pada mayat-mayat yang ditemukan. Kematian mayat pertama karena lehernya dijerat, sementara kematian kedua melalui sebuah pisau belati yang melesat menerobos mulut dan tenggelam di tenggorokan orang itu. Kematian yang masing-masing tidak memberi kesempatan untuk menjerit. "Sudah diketahui siapa mereka?" tanya Gajah Mada. "Belum Kakang," jawab Gajah Enggon. "Cabut pisau itu," perintah Gajah Mada.
Riung Samudra segera menjalankan perintah itu. Pisau itu pun dicabut. Darah merah yang melekat pada pisau dibasuh dengan cara menancapkan ke batang pohon pisang yang tumbuh tidak jauh dari tempat itu, dan dilakukan sampai 3 kali. Pisau itu segera diserahkan kepada Gajah Mada yang memperhatikan amat cermat ciri-ciri khusus yang ada. "Bukan pisau milik Bhayangkara," kata Riung Samudra. Gajah Mada mengarahkan pandangan matanya kepada Riung Samudra. "Menurutmu begitu?" tanya Gajah Mada. "Ya," jawab Riung Samudra. "Bagaimana menurutmu, Enggon?" tanya Gajah Mada kepada Gajah Enggon. Gajah Enggon menimbang pisau itu bergantian dengan tangan kanan dan kiri tanpa ancang-ancang terlebih dahulu. Pisau itu diayunkan ke batang pohon tak jauh dari tempat itu. Pisau itu melesat langsung menancap tepat di tengah dahan pohon sawu yang sedang tumbuh lebat di pekarangan rumah orang. "Nah, bagaimana?" tanya Gajah Mada. "Meski bentuk dan ukurannya berbeda, pisau itu mempunyai sifat taubanya pisau milik pasukan Bhayangkara. Bagian terberat bukan pada gagang, tetapi pada ujungnya." Bhayangkara, Gajah Enggon, Riung Samudra, dan Kendit Galih menyimak apa yang diucapkan Gajah Mada dengan seksama dan penuh perhatian. Demikian pula dengan beberapa prajurit yang bertugas menjaga keamanan regol di sebelah barat yang berdiri pada jarak sedikit jauh. Mereka tak ingin ada yang lolos satu kalimat pun dari pembicaraan itu. "Menurutmu, apa penyebab kematian yang dialami orang pertama?" kata Gajah Mada. "Dijerat lahirnya," jawab Gajah Enggon. "Ia tak sempat melakukan perlawanan." Orang yang membunuhnya mungkin orang yang amat dikenalinya dan melakukan pembunuhan dengan mendadak tanpa diduga. Gajah Mada sependapat dengan jalan pikiran Senopati Gajah Enggon. "Lalu orang yang kedua?" Gajah Mada menambah. "Tenggelamnya pisau ke mulut korbannya melalui genggaman tangan atau diayunkan dalam jarak jauh yang langsung tenggelam ketika mulut korbannya sedang terbuka." Senopati Gajah Enggon merasa ragu untuk menjawab. "Bagaimana Samudra?" tanya Gajah Mada. Riung Samudra juga tidak mempunyai jawaban. Riung Samudra menggelengkan kepala. "Bagaimana menurutmu, Kendit?" Kendit Galih memandang mayat dengan luka di mulut itu dengan cermat, seksama, dan penuh perhatian. Kendit Galih menoleh kepada Gajah Mada. "Orang itu mati oleh ayunan pisau belati dengan kecepatan tinggi. Kalau dari ayunan tangan yang menggenggam pisau, ia pasti punya waktu untuk mengelak, atau pisau itu akan melukai tempat lain, pipi, atau bahkan wajah. Orang yang membunuh benar-benar memiliki kemampuan mengayunkan pisau yang luar biasa. Hanya orang Bhayangkara yang terlatih menggunakan pisau terbang macam itu," kata Gajah Mada terasa pahit. "Sebelum 2 orang ini setidaknya terjadi 3 kematian. Seorang diantaranya Bhayangkara Lembang Laut yang mati di patuk ular. Keterlibatan Lembang Laut harus segera diketahui. Apa peran Lembang Laut? Apakah ia melakukan tindakan yang salah, yang tidak sesuai dengan cara pandang Bhayangkara, atau karena hal lain? Jika ditebak, Lembang Laut harus dibersihkan namanya." Sebuah teka-teki yang mencemaskan, apalagi bila mengingat kematian yang terjadi beruntun. Kematian yang terjadi beruntun itu terjadi berhimpitan waktu dengan kematian Srijaya Negara. Lebih-lebih salah seorang yang menjadi korban adalah Panji Wirodopo. "Gajah Enggon," berkata Gajah Mada dengan suara datar, "Bagaimana Kakang? Kumpulkan para pimpinan pasukan di balai prajurit, akan memberikan taklimat. Ada banyak masalah yang harus aku sampaikan sebelum siang nanti akan diselenggarakan pembakaran layon Sri Baginda Jaya Negara. Sebelumnya, layan akan disemayamkan lebih dahulu di balai prajurit untuk mendapat penghormatan dengan tata cara keprajuritan." "Baik Kakang, perintah Kakang Gajah akan segera aku laksanakan." Gajah Mada melompat kembali ke atas kudanya dan serentak mendapatkan penghormatan dari para prajurit yang ditinggalkan. Dengan kecepatan tinggi, Patidah itu melaju kembali ke arah semula untuk melaporkan
perkembangan yang terjadi itu kepada Aryatada. Mahapati Majapahit Aryatada semalam suntuk tak beristirahat dan memantau perkembangan yang terjadi. Gajah Mada juga tidak tidur dan terus menyalurkan perkembangan kepada Aryatada. Seharusnya Gajah Mada juga melaporkan perkembangan yang terjadi itu kepada Ibu Raja Patni Biksuni Gayatri, tetapi Gajah Mada menimbang semua yang terjadi harus diatasi tanpa harus merepotkan Ratu Raja Patni Biksuni Gayatri, atau baru akan dilaporkan bila semua telah tuntas berhasil diatasinya. Kendit Galih, berkata pimpinan Bayangkara Senopati Gajah Enggon. Kendit Galih bergegas mendekat. Tak banyak pandai besi di Majapahit ini, utamanya pandai besi yang mampu membuat pisau macam itu. Telusuri di mana pisau itu dibuat. Telusuri pula siapa atau pihak mana sebagai pemesannya. Tanjo, laksanakan segera. Bayangkara berusia muda dan tangkas itu segera melompat pagar untuk mengambil pisau yang menancap di pohon sawo. Tugas yang baru diterimanya itu dilaksanakan dengan baik. Senopati Gajah Enggon berbalik dan berhadapan dengan Bayangkara Riung Samudra. Aku akan mempersiapkan taklimat yang akan diberikan Kakang Gajah Mada. Aku tegaskan kembali tugas untukmu, temukan jati diri orang-orang yang mati ini. Perintah Gajah Enggon kepada Riung Samudra. Baik Kakang, akan aku laksanakan perintah yang Kakang berikan. Riung Samudra mengawali pekerjaannya dengan membeleceti pakaian yang dikenakan mayat-mayat itu untuk menemukan barangkali terdapat titik terang jati diri yang bisa digunakan membuka selubung kematiannya. Riung Samudra mengerutkan kening ketika menemukan sebuah raja yang kecil saja dalam bentuk mirip ular yang membelit sebuah bulatan di pangkal lengannya. Bagian ini mirip kepala ular. Apa ini? Desis Riung Samudra. Riung Samudra bergegas memeriksa mayat berikutnya. Lagi-lagi Samudra menemukan lambang raja dalam bentuk yang sama. Lambang yang sama. Lambang apa ini?